Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Mem Dani masih di tema 8, subtema 2, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Bumiku dan musimnya. Kita simak bersama-sama materi pembelajaran hari ini ya. Kita masuk ke IPS. Kita masuk ke negara Laos. Laos merupakan negara berbentuk republik. Kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Dari sektor pertanian, Laos adalah negara yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao, dan sebagian besar penduduk Laos beragama Buddha. Nama Laos ini berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Olahraga tradisional Laos yaitu Katau. Katau yaitu olahraga yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan. Kalau di sini dibilang itu dengan sepak takraw ya. Lalu tahun baru Laos itu disebut dengan Bun Pimai, dan orang Laos menyebut dirinya adalah Luk Hau Niao, yang artinya anak turun nasi. Di sini berarti mereka adalah orang-orang yang makanan pokoknya adalah nasi. Kita masuk ke Myanmar. Myanmar merupakan negara berbentuk republik. Kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Myanmar adalah negara yang mendapat julukan sebagai negara 1000 pagoda. Dan mayoritas penduduk Myanmar ini adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Dan pakaian tradisional Myanmar disebut dengan Longyi. Kita masuk ke PPKN. Hak dan kewajiban saling berkaitan dan harus berjalan seimbang. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menjelaskan tentang perlindungan dan hak warga negara Indonesia dalam pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupan dengan layak bagi kemanusiaan. Maka, pada pasal 27 ayat 2 ini, setiap warga negara dijamin mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak serta perumahan atau sarana penghidupan sebagai tempat tinggalnya yang layak. Kita masuk ke IPA. Gerhana bulan adalah peristiwa atau fenomena alam yang terjadi akibat sinar matahari tertutup oleh bumi, sehingga cahaya matahari tidak mengenai permukaan bulan atau bayangan bumi menutupi permukaan bulan. Gerhana bulan terjadi akibat bayang-bayang bumi mengenai bulan. Artinya di sini cahaya matahari yang menuju bulan pada malam hari terhalang oleh bulatan bumi. Pada saat terjadinya gerhana bulan, sinar matahari yang mengenai permukaan bumi akan membentuk dua jenis bayangan, yaitu bayangan umbra atau total dan bayangan penumbra atau gelap sebagian. Kalian bisa lihat gambarnya di situ bulan yang bergambar gelap dan gelap sebagian ya, penumbra. Gerhana bulan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu gerhana bulan total. Di sini merupakan gerhana bulan di mana semua bagian dari bulan akan tertutup oleh bayangan bumi, sehingga bulan tampak tertutup semua. Lalu yang kedua, gerhana bulan sebagian. Di sini terjadi ketika bulan tidak sepenuhnya tertutup oleh bayangan bumi dari sinar matahari. Dan yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Di sini terjadi ketika bagian bulan secara keseluruhan berada di bagian penumbra. Kita masuk ke SBDP.
Tari Saman berasal dari suku Gayo yang berada di daerah Banda Aceh. Tari Saman adalah tarian yang memadukan gerakan dan syair yang diucapkan secara bersamaan. Kalian bisa melihat contoh tarian Saman. Di sini ada beberapa langkah dalam menyanyikan syair tari Saman, yaitu yang pertama, regnum. Regnum yaitu auman yang diawali oleh pengangkat. Yang kedua, dering, yaitu renum yang segera diikuti oleh semua penari. Yang ketiga, redet, yaitu lagu singkat dengan suara pendek yang dinyanyikan oleh seorang penari pada bagian tengah menari. Yang keempat, syekh, yaitu lagu yang dinyanyikan oleh seorang penari dengan suara panjang, tinggi melengking, biasanya sebagai tanda perubahan gerak. Dan yang terakhir adalah saur, yaitu lagu yang diulang bersama seluruh penari setelah dinyanyikan oleh penari solo. Di sini ada beberapa istilah gerak dasar tari tradisional Jawa, yaitu yang pertama gerak tangan. Gerak tangan yaitu terdiri atas gerak, ginting, gerayung, dan nyerumpit. Lalu yang kedua yaitu gerak kaki. Gerak kaki yaitu terdiri atas gerak ngeronda, lumaksono, dan jeduk. Unsur-unsur utama tari yaitu yang pertama wiraga atau raga, yaitu sebuah tarian harus menampakkan gerakan badan baik dengan posisi duduk maupun berdiri. Lalu yang kedua adalah wirama atau irama, yaitu sebuah seni tari harus memiliki unsur irama yang menyatukan gerakan badan dengan musik pengiringnya. Lalu yang ketiga yaitu wirasa atau rasa, yaitu sebuah seni tari harus mampu menyampaikan sebuah pesan di dalam jiwa melalui sebuah tarian. Lalu di sini tugas tematik hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, yaitu di sini kalian mengerjakan LKS tematik tema 8 halaman 55 sampai 61 bagian A-nya saja. Lalu jangan lupa kirimkan foto saat kalian sedang mengerjakan tugas ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa kembali dengan Mem Dani di hari berikutnya. Dadah.